Iya. Iya, artinya datang aja. Iya. Enggak apa-apa. Nanti PPKM apa? Boleh diisi di depan Bu, maju biar kita enak gitu. Di depan Bu, di depan. Maju Bu, yang di belakang. Ini kayaknya batal di video. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita tentunya nikmat iman, nikmat kesehatan, kemudian nikmat masih dapat bersilaturahmi di ruangan musola kita ini. Kemudian tentunya tak lupa salawat teriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua telah mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Semua ini kegiatan yang memang direncanakan itu adalah sekali dalam 3 bulan. Berarti insya Allah kita berkumpul di sini 3 bulan ke depan. Jadi pada hari ini adalah kegiatan pertama kita PKK, kegiatan PKK RT gabungan 123 di RW 09. Nah, rasanya kalau kita tidak hadir rugi juga ya ibu-ibu, karena kita di sini dapat bersilaturahmi. Maklum saja kita jarang-jarang juga ketemu ya ibu-ibu semua. Jadi sekali ketemu gabung di sini terus dapat terjalin silaturahmi kita lebih erat lagi. Baik ibu-ibu semua, kegiatan ini seperti yang di undangan kita juga sudah buat rundown-nya itu pembukaan ini sudah. Baik, tidak memperpanjang waktu, kita berikan waktu untuk Bapak Wendra menyampaikan tema atau menyampaikan ilmunya untuk kita semua. Kepada Bapak Wendra kami persilakan. Cek. Oke, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini suaranya kurang semangat. Ibu-ibu udah makan belum? Udah ya. Saya terus terang aja, saya dari pagi jam 9 sarapan sampai sekarang saya belum makan siang. Belum, karena memang ada acara.
Dan ini nyambung terus. Jadi belum ada makannya, saya masih semangat. Jadi kayaknya kurang semangat ibu ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, silakan tepuk tangan untuk kita bersama dulu. Iya baik, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Wewendra Al-Rashid. Saya biasa dipanggil Alwen Bu kalau di mana-mana. Saya minta izin, boleh, mohon maaf. Biasanya kalau saya ngomong itu lebih dari ini. Saya tuh biasanya targetnya kemarin minta sama Bu Isma itu minimal 100. Kalau bisa itu ada 1000 orang. Nah, tapi ada syaratnya. Saya pengen ibu-ibu close dulu, tutup dulu handphonenya, karena saya pasti tidak akan pakai handphone selama saya ngomong. Bisa ya? Ya, oke, baik. Ya nanti kan kita akan bahas masalah personal branding. Nah tadi saya nggak tahu namanya siapa Mas. Oke, baik. Ya nanti saya kasih tahu. Saya agak kurang bisa dengar dengan baik, tapi nanti akan bisa saya kasih tahu. Ini kita close dulu. Nama saya dari sebelah sini aja ibu ya. Oke. Tapi ini waktunya berapa lama aku? 1 jam. Saya biasanya sekali ngomong itu 2 jam tuh minimal, tapi karena waktu kita terbatas 1 jam aja ya udah kita persingkat gitu ya. Oke. Nama saya Wewendra Al-Rashid. Esos ada CSP, CPM, CIB. Biasanya disebutnya pakai bahasa Indonesia saja Bu, nggak usah pakai bahasa Inggris. Bingung orang. Ini sertifikat speaker trainer, kemudian sertifikat profesional motivator, sertifikat ice breaking. Terus terang aja ini udah tersertifikasi di kementerian. Jadi sebenarnya saya bisa terbang kemana aja. Kalahnya sama Meridiana adalah saya dari Jakarta. Jadi orang belum kenal. Amin kan dong. Ya. Tapi adalah hal yang luar biasa. Saya bisa ketemu dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu adalah orang yang paling sibuk di muka bumi ini. Ketimbang Pak Dwi Haryono nggak terlalu sibuk. Sibuk begitu di kantor pulang, tidur anak nggak ketemu pasti. Istirahat ibu ya. Tapi kalau ibu-ibu coba bayangkan 24 jam nggak istirahatnya. Saya sudah coba Bu untuk kerja di rumah, nggak kuat saya. Kalau ibu-ibu udah pergi kerja, pulang kerja, masak lagi, ngurus anak, ngurus suami, belum marahin anak, marahin suami ya. Oke ya baik. Next. Nah jadi begini, saya mau jujur bahwa saya adalah penyandang disabilitas. Saya difabel, saya tidak bisa mendengar seperti orang normal. Jadi nanti kalau ibu-ibu mau nanya sama saya, tolong lepaskan dulu maskernya, baru kita bisa komunikasi. Karena kenapa? Saya dari lahir sebelah kiri nggak bisa dengar Bu, sebelah kanan itu hanya sedikit. Makanya tadi saya ngomong sama Ibu Citra, saya begini. Mungkin Bu Isma belum tahu, udah tahu juga ya? Belum ya? Ya, tapi memang saya lebih baik jujur daripada saya harus berbohong dengan orang. Jadi kalau dibilang saya peka, dan saya terima kasih ada orang yang bilang saya peka. Saya cukup bangga dibilang orang peka. Kenapa? Saya cacat, tapi saya bisa didengarkan oleh ratusan orang. Bagaimana dengan ibu-ibu yang normal? Masa nggak bisa didengarkan oleh orang lain? Benar nggak? Setuju ya? Oke baik, nanti tolong dibuat listnya Bu, hari apa saya bisa makan di rumah ibu nanti ya. Motivator kakaknya. Jadi saya memang suka bercerita ibu-ibu di depan umum itu sering sekali bercerita, karena memang saya punya hobinya adalah bercerita. Kemudian pekerjaan saya sama dengan Pak Dwi. Saya juga salah satu dosen, tapi saya udah dibuang Pak, karena pandemi COVID, jadi saya tidak dipakai sekarang. Tapi alhamdulillah udah ada satu kampus yang mau menerima kembali. Boleh tepuk tangan buat saya? Gue mau tahu nggak enak jadi pembicara itu apa? Mau tahu? Bisa membodoh-bodohi orang banyak. Saya suruh tepuk tangan, ibu tepuk tangan. Nanti saya suruh berdiri, berdiri. Ya, Bu kita jangan terlalu tegang ya, kita santai aja. Karena saya nggak mau yang terlalu tegang, stres. Nah ini saya itu sekolahnya dari Tanjung Pinang Bu semuanya, SD, SMP, SMK. Gawin. Ibu kenal? Nah, kecil Bu ya. Mohon maaf, setinggi Bu Isma ya. Tapi suaranya yang luar biasa. Nah, beliau itulah dulu mentor saya Bu, yang mengajarkan saya, menjerumuskan saya menjadi Master of Ceremony. Akhirnya saya masuklah ke lembah hitam itu.
Ya, oke baik. Nah sekarang kita akan bahas masalah personal branding. Jadi begini, ibu-ibu, sebelum kita masuk ke dalam personal branding, mungkin ini 3 bulan lagi, Bu. Jadi personal pertama itu kita harus kenali diri kita dulu. Yang kedua nanti baru masuk materi personal branding. Kemudian ada karakter building. Nanti yang keempat itu kalau dalam dunia bisnis ada service excellence. Kalau saya bilang service excellence itu sudah nggak dipakai. Tapi bagaimana merubah pelayanan menjadi kepedulian. Nah ini kader semua ibu. Nah ibu-ibu kan berarti kan melayani masyarakat. Nanti kita akan coba bahas ya. Saya tidak mau dibilang bahwa saya adalah pengajar, tapi kita sharing. Saya lebih suka sharing karena ilmu saya belum tentu lebih hebat daripada ibu-ibu. Saya kelahiran tahun 77, berarti ilmu saya sekitar 44. Saya maunya Bu bulan depan tanggal 24 Maret buat lagi dong, pas saya ulang tahun. Berarti kan saya dapat kado banyak dari ibu. Ya, oke. Sekarang kita masuk dulu how to be happy. Bagaimana caranya bahagia? Kira-kira ibu apa arti bahagia menurut pendapat ini? Ternyata ibu cantik ya. Pak Dwi bisa keluar dulu Pak, Bapak dulu. Bahagia tadi apa? Oke, itu aja ya. Oke, siap. Oke, sebelum kita lanjut, coba angkat tangan. Siapa yang hari ini, siang ini tidak bahagia atau kurang bahagia, silakan angkat tangan. Oh deh, kamu diundang. Kamu diundang enggak? Ya, siapa yang kurang bahagia? Coba ibu angkat tangan dulu. Ibu bahagia. Yuk, langsung aja. Saya nggak percaya salah satunya ada sekitar hanya 70. Ya, ibu ada yang tidak bahagia sore hari ini. Bu, nggak apa-apa. Saya kasih uang 50.000. 100 juta. Oh bahagia loh. Enggak sama enggak serius. Siapa yang kurang bahagia? Silakan angkat tangan. Enggak ada yang mau? Pak RW. Oh Sangat bahagia. Beda dong. Bahagia. Kita udah berapa tahun nggak ketemu ya Pak ya? 5 deh. Iya, luar biasa. 5 tahun. Ya, ibu ada adik bahagia. Kayaknya adik atau ibu-ibu? Oh adik. Karena pakai masker, mama tadi ya. Ya. Ya, jadi begini. Kalau saya bilang tadi, siapakah di antara ibu-ibu yang tidak bahagia? Budi angkat tangan, saya suruh keluar dulu. Wah, yang dari sini. Saya cuma mau ngomong dengan orang-orang yang bahagia. Tahu nggak ibu-ibu kenapa? Kalau kita bahagia, siapapun yang berdiri di depan ini, ibu-ibu pasti akan fokus. Tapi kalau tidak bahagia, di belakang Allah, paling diomongkan di luar. Allah, busuk kayaknya. Tak siapa yang dibawa sama Bu Erwi, nggak jelas. Pasti begitu. Nah saya dari tadi sudah ada lihat Bu, ada 2 orang yang dari tadi sibuk ngobrol. Berarti ibu itu kurang bahagia. Ada di ruang ini. Dia berdua ngobrol aja ibu itu tadi. Dari tadi saya ngomong, ibu itu ngobrol berarti dia tidak bahagia. Kemudian yang kedua, siapapun yang berdiri depan sini, ibu diundang, Bu mohon maaf sekali lagi, anggap kita nggak tahu apa-apa. Jangan menjadi orang yang paling pintar, jangan menjadi orang yang sok pintar. Kenapa? Ketika nanti siapapun pembicara depan ini, ibu-ibu pasti akan bilang, Allah itu aku udah tahu, Allah itu bohong, itu bullshit. Jadi ketika datang di sini, berarti ibu-ibu harus kosongkan, tapi jangan buat benar-benar kosong gila namanya. Oke ya. Nah, saya tanya lagi nih, kira-kira ibu-ibu ada nggak yang mau disebut gila? Nggak mau. Ibu namanya siapa Bu? Susi. Wah ibu istrinya siapa ya? Rawat ya betul bukan? Kan ibu ya. Susi milik Giti ya. Mau nggak ibu-ibu dibilang gila? Ya kalau saya pun dibilang gila mau. Karena gini, tujuannya adalah merubah energi negatif menjadi positif. Artinya begini, soalnya, woi Bu Susi gila kau. Ibu masih marah ya? Kalau saya, woi haloin kau gila, saya nggak marah Bu, saya bahagia. Kalau ditanya orang, kenapa kamu mau dibilang gila? Ganteng.
Karena juga ya, Pak Wi, mohon maaf ya Pak Wi. Bapak di sebelah. Bapak, Pak RT. apa jabatannya Pak? Pak RT. Pak RT. Almarhum bapak saya dulu Pak RT juga. Iya. Bapak saya gila yuk Pak. Ganteng, ingat, imut, elnya laris, aneh, asik. Jadi kalau yang perempuan itu gadis, imut, laris, asik. Walaupun sudah janda, walaupun punya anak, walaupun nenek tetap dibilang gadis. Tapi kalau dibilang gilo, ibu mau? Nggak mau. Gadis, imut, longor. Nggak mau ibu ya. Oke, dah. Ibu tadi bilang arti bahagia adalah tidak ada beban. Ibu sama bu. Happy itu bahasa Inggris. Apa arti bahagia dalam bahasa Inggris? Ya, walaupun nggak ada duit. Suami, ini dompetnya ada uang nggak? Ada ya? Serius? Boleh minta? Ya, ibu, yang ini siapa bu namanya? Ya, ibu. Yanti. Ya, mohon maaf ya, Ibu Yanti ya. Kenapa mukanya merah gitu bu? Malu melihat muka saya. Ya bu ya, kita happy aja, kita bahagia aja. Ibu baru datang. Bahagia menurut ibu apa? Itu aja. Baik, terima kasih Bu, luar biasa. Ya jangan marah Bu ya. Kita sini happy. Oke. Arti bahagia kalau menurut Ibu semangat Bu ya Bu. Bermanfaat. Ya, kalau tanya dosen begitu ya. Jawabannya pasti bagus itu ya. Ya, ibu-ibu, jadi apapun yang ibu jawab, bahagia itu semuanya benar. Yang tadi ibu bilang bahagia itu happy, bahagia itu bisa menyenangkan orang lain. Kemudian saya bertanya, bahagia itu adanya di mana? Nah ini saya salah bertanya ke dia. Kalau saya tanya sama anak-anak, bahagia ada di mana? Ketika bersama orang tua, ketika bersama pacar, ketika bersama suami bahagia bu ya? Benar ya? Ketika bersama anak bahagia nggak? Bahagia ya. Pertanyaannya bu, ketika suamimu mati, anakmu mati, orang tuamu mati, temanmu mati, terus bahagianya di mana? Ya benar, makanya jawabannya adalah bahagia itu bersumber di dalam hati. Ini ibu-ibu ada tujuannya. Kenapa saya selalu membahas masalah bahagia terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi-materi yang lain? Baik lagi ini ke awal tadi saya bilang, orang kalau sudah bahagia, apapun yang disampaikan itu pasti happy. Di dalam bahagia itu ada tulus, di dalam bahagia itu ada ikhlas. Nah, ada lagi pertanyaannya begini, kalau seandainya sedang sakit, kira-kira kita bisa bahagia nggak? Bisa. Jadi pengadilan. Nah, ya, umur berapa? 10 tahun. Nah, anak saya umurnya 50 tahun. Ya. Oke, tadi pertanyaan saya tadi apa? Ya, jadi begini Bu, saya cuma mau kasih tahu aja. Ketika ibu dalam keadaan sakit, lebih seringlah tersenyum. Kenapa? Di dalam senyuman itu ada satu zat yang disebut dengan zat endorphins. Yang, oh ibu udah tahu ya? Ibu guru ya? Guru apa ibu? Oh, saya bilang guru. Bu, yang peka itu saya Bu. Iya. Saya peka Bu terakhirnya. Iya, jadi saya pikir ibu nyindir saya. Pulang saya nih, pulang saya. Oh enggak. Tapi udah tahu berarti ada zat endorphins ya. Zat endorphins itu ada dalam otak Bu. Jadi setiap kali kita dalam keadaan sakit, kita tersenyum, sakit itu akan terus berkurang dan terus berkurang. Ya jadi kalau misalnya ada orang menyakiti ibu, senyum saja. Makanya dalam Islam juga diajarkan seperti itu. Karena Rasulullah kan mengatakan ketika kau disakiti oleh orang lain, maka balaslah dengan senyuman. Ya Bu ya. Sekarang ini tadi kan saya sudah tanya bahwa ini artinya ya sumber kebahagiaan itu yang pertama adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, kemudian dititipkan kepada manusia ke dalam hatinya. Nah, pertanyaannya, big question is adalah itu mau dibagi atau disimpan? Kenapa dibagi?
Ya, situ ya, nggak ada jawabannya. Kenapa Bu? Kenapa harus dibagi? Biar semua senang benar, tapi kurang tepat jawabannya. Boleh, walaupun Ibu kelebihan jawabannya. Benar ya, cuma kelebihan. Ibu tahu nggak kenapa? Bahagia itu stoknya nggak pernah habis. Allah kan kasih sama kita titipan di hati itu nggak pernah habis. Dari tadi juga Ibu ketawa kan ketika lihat saya kan, habis nggak Bu? Enggak. Capek ya, apa? Bercanda ya. Ibu mohon maaf, namanya siapa Ibu? Rosmawati Siregar. Ibu Nasution, tante saya Rosma Saragi, sorry. Ibu Nasution ya, guru berarti ya. Saya agak takut ya, Ibu matanya agak sendiri saya. Ya ini kemudian why should be happy? Kenapa manusia harus bahagia? Karena manusia adalah sumber kebahagiaan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana caranya untuk bahagia? Ini saya kasih tahu lagi, saya terangkan ya. Jangan bawa masalahmu kemanapun kamu pergi, kemudian kotak-kotakkan problemmu di dalam kotak, kemudian dibuat ruangan khusus. Nah jadi begini nih Bu, saya coba ceritain ya. Saya pernah datang ke satu hotel, waktu itu saya bekerja di hotel tersebut. IM saya datang, saya sapa dong. Selamat pagi Pak, mukanya masam, nggak dijawab. Lalu apa yang terjadi? Si Bapak memindahkan energi negatifnya kepada saya. Kan saya lalu bertanya, salah saya apa? Sopan sudah, santun sudah, saya sapa. Tapi si orang ini, dia tidak memberikan respon yang baik. Bu, bayangkan kalau semua kita bahagia, dunia ini pasti aman. Benar nggak? Tadi makanya Bu, saya bilang nih Ibu Rosma ya, saya ini matanya agak takut saya. Kayaknya Ibu nggak suka kehadiran saya. Enggak Bu ya, karena nggak kelihatan mulutnya ini ya. Nah tapi bisa jadi karena saya berpikirannya agak sedikit aneh, saya pikir Ibu ini nggak suka sama saya. Akhirnya muncullah energi negatifnya kepada saya, masuk energi negatifnya kepada saya. Sehingga nanti apapun yang saya sampaikan depan ini, lama-lama nanti saya jadi grogi. Ya Bu ya, ini kita belum masuk ke topik pembahasan yang sebenarnya. Saya mau buat kita make happy dulu. Bagaimana cara kita bahagia? Kemudian yang pertama tadi sudah sebutkan, jangan bawa masalahmu kemanapun kamu pergi. Bu, saya mohon maaf ya, Ibu punya masalah dengan suami, tinggalin aja Bu di rumah. Ibu punya masalah dengan anak yang suka melawan. Ibu punya anak kan? Saya juga punya anak saya juga melawan sama saya. Itu marah. Walaupun tadi saya bilang saya muda, saya punya anak angkat yang saya besarkan. Anak angkat saya luar biasa Bu, lawan. Benar Bu Isma. Ini jujur ya, saya mau cerita sedikit. Tadi dia bilang, ya nanti diantar, katanya diantar. Oke, udah siap ini, bawa sekalian semua nih Bu, udah disiapin. Terus tiba-tiba dia pulang, dia cuma bilangnya begini, aku mau ke Buton, pakai mobil mau aku bawa. Dan aja nggak? Di hadapan naik ke Wisma jujur tadi hujan. Jadi saya datang ke sini mau nggak mau kan pakai motor Bu. Kebayang nggak Bu, kita pesan Maxim, pesan Grab, pesan Gokar, itu nggak bisa cepet. Mau nggak mau datang. Nah, sepanjang perjalanan tadi saya cuma mikir, Bu Isma tadi kirim Sherlock. Saya udah cek, saya kan memang buta membaca peta. Jujur Bu, saya nggak pandai baca peta. Tapi Bu Isma cuma bilang, di ujungnya Pasar, depannya nanti ada portal, sampingnya ada rumah kayu. Benar Bu ya? Masuk ke dalam, mentok belok kiri, nanti ketemu masjid. Di situ ada MDA. Pas Bu Ismanya. Saya tadi sepanjang jalan Bu cuma berdoa, ya Allah semoga hujannya tidak membasahi tubuhku. Ya, begitu kalau aku sampai di sini basah, berarti yang kubutuhkan adalah kehangatan. Ya, nah jadi begini Bu, bagaimana caranya membuat kotak-kotak di dalam kotak? Caranya gampang. Ibu coba bayangkan, saya tahu rumah Ibu pasti nggak ada tipe 36 di sini ya. Tapi saya minta coba Ibu bayangkan tipe 36. Begitu buka pintu, teras kan nggak ada, depan itu plong.
kemudian ada 2 kamar. Ada juga yang langsung ruang tamu, kemudian ada ruang tengah, kamar, dan kamar. Seperti itu ya. Tipe 36 zaman dulu WC di luar. WC-nya jangan ibu buat, tapi ibu bayangin saja. Ibu coba bayangin saja. Dan kemudian kamar yang belakang itu ibu bangun lemari, fullkan satu kamar itu di dindingnya ada lemari, kemudian dibuat kotak-kotak. Nah, setelah itu ambil masalahnya satu-satu, masukkan ke dalam kotak, kuncinya jangan dibawa, taruh saja di kamar. Ibu-ibu suka menghilangkan kunci, benar ibu ya? Ibu siapa yang suka menghilangkan kunci? Ibu pernah hilang kunci? Pernah? Pasti ibu sering terkurung kan? Enggak ya? Kunci lemari ibu. Kalau kayak zaman dulu ya, kalau kita pacaran itu kan kunci lupa bawa kan. Mati aku ayahku tahu. Akhirnya aku tidur di bawah jendela ya bu ya. Wisma dulu penyanyi ibu ya. Ya ibu ya. Jadi cuma itu aja. Nah kemudian pertanyaannya lagi, kapan masalah itu akan diselesaikan? Gampang bu. Ketika nanti anda sampai di rumah, ambil satu kunci, buka, kemudian keluarkan masalahnya. Nah baru di sini kita coba pikirkan. Ibu pernah dengar satu ayat nggak? Saya kasih tahu. Saya nggak pernah menyelesaikan masalah saya bu. Allah hanya menyuruhmu untuk bersujud dan berdoa ketika engkau memiliki masalah. Minta sama dia, selesai masalahnya. Itu cara gampangnya. Kan orang sering stres. Mohon maaf ya, saya duduk di sini. Orang suka stres ketika dia punya masalah. Dibawakan benar-benar itu masalah. Kapan masalah ini bisa selesai? Kalau saya pun sekarang lagi mikir bagaimana menggaji karyawan. Saya ada 28 orang guru yang harus saya bayar gajinya per tanggal 15. Dan uang saya belum cair. Berarti hari Selasa. Tapi saya serahkan kepada Tuhan. Kan ada ayatnya yang menyatakan bahwa Allah tidak pernah menyuruhmu untuk menyelesaikan masalahmu atau mencari solusi terhadap permasalahan yang kau hadapi. Allah hanya menyuruhmu bersujud dan berdoa. Hanya itu saja. Ibu nanti cari ayatnya ada. Saya selalu menggabungkan bu antara kegiatan motivasi saya dengan keislaman. Walaupun saya sering diundang di vihara, di gereja, tapi gereja saya tidak pernah posting. Kalau vihara saya posting. Saya selalu diundang. Nah, ini kali kesekian kalinya saya ketemu sama ibu-ibu yang biasanya saya ketemu sama ibu-ibu Wandani, Ibu Isma. Itu dari vihara. Itu jumlahnya nggak banyak bu, cuma 20 orang. Itu isinya memang ibu-ibu yang ya katakanlah orang-orang yang punya uang di atas 2 miliar. Luar biasa memang. Kita ngajar mereka itu adalah di dalam vihara. Nah, kekecewaan saya adalah saya tidak pernah diundang oleh majelis taklim manapun. Nah ini saya anggap saya diundang oleh majelis taklim. Saya herannya, nama saya sudah jelas-jelas adalah Rasyidnya. Kenapa orang Islam nggak pernah undang saya? Tapi orang yang agamanya lain daripada kita itu mengundang saya rajin. Ibu-ibu Wandani itu setiap bulan Bu Isma mengundang saya. Sebelum masa pandemi itu saya diundang terus. Setiap bulan mereka belajar public speaking. Bagaimana caranya ngomong di depan umum? Diundang terus. Nah saya maunya mudah-mudahan saya diundang lagi Bu Isma ini. Ya saya minta kalau enggak saya buang nih tiaranya. Nggak saya buang itu kan saya bilang aja saya boleh kan? Ya ibu-ibu ya sudah paham ya. Oke, nah rahasia bahagia yang pertama adalah memberikan ketenangan. Benar nggak ibu-ibu? Kalau kita sudah bahagia, orang menyapa kita assalamualaikum Bu Isma, waalaikumsalam, sehat Bu, sehat. Tenang nggak kita? Pasti. Yang kedua kan nyaman. Benar Bu. Kalau saya sekarang, saya ini kan bahagia ya bawaan saya. Saya itu berarti memberikan orang ketenangan. Kemudian pastinya saya nyaman, orang lain juga nyaman. Dan yang ketiga, selalu berpikiran positif. Orang yang bahagia pasti berpikiran positif. Nah, tadi saya sedikit sudah mulai berpikiran negatif kepada Ibu Rosma. Karena, maaf Ibu ini bukan bully ya Bu ya. Pipis persis ya. Saya karena melihat matanya, ibu itu melihat saya nanar begitu. Kayaknya nggak bagus, saya sudah mulai ada negatifnya. Oke, saya balik lagi, makanya saya tanyain sama ibu, ternyata tidak. Kemudian yang keempat, tidak mudah untuk marah. Orang yang bahagia itu nggak gampang buat marah. Saya mau tanya, apa beda marah sama marah-marah?
Ini berhubungan sama energi. Energi. Kalau kita marah sama marah-marah. Ibu kalau saya suruh pilih nih, marah sama marah-marah pilih mana? Marah-marah. Oh ada yang enggak, Bu Rosma nggak mau ya Bu ya? Udah ya Bu, ngapain pusing Bu ya? Urusan mereka lah, gitu ya Bu, Ibu calon MC. Saya suruh pilih nih Bu, marah atau marah-marah? Oh gitu ya Bu ya, oke. Tapi Ibu nggak pernah marah Bu. Ibu udah tua. Oh gitu ya Bu ya, baik. Ini Bu yang mukanya merah itu siapa namanya tadi? Tuh jangan begitu. Kalau Ibu sayang. Ya sebelahnya, Ibu pilih marah sama marah-marah mau yang mana? Marah, oke. Yang pilih marah-marah siapa? Coba Ibu Susi. Oh tidak keduanya, bohong. Nggak mungkin ya. Bu, nanti gini Bu RW, bawa suaminya ke sini. Biar saya tanya nanti. Pak Dwi pakai dulu. Bu RW dulu marah-marah kemana? Ngomel ya. Biasanya. Oh gitu. Selalu melengos. Nah ini nggak benar nih Pak. Saya muda loh Pak. Ya, tapi nggak apa-apa ya Pak. Oke baik baik. Gitu. Nggak apa-apa Pak ya. Tapi enak ya kita bisa tertawa ya. Oke, ini kalau ada marah sama marah-marah di dalam dunia pekerjaan, saran saya pilih marah. Pasti harus. Jangan marah-marah. Nah kalau marah, Ibu namanya siapa Bu? Iya. Rita Sugiarto. Lanjut ya. Oke. Nah undangannya berapa? Nah, setengah 2. Saya ontang dia Bu ya. Ya alhamdulillah saya ontang Bu, marah saya. Ya. Oke jadi contoh begini Bu. Kalau dalam dunia kerja itu kalau saya akan pilih marah ketimbang harus marah-marah. Misalnya Bu Rita kan tadi datangnya terlambat ya. Nggak contoh. Saya pulang nih. Ini contoh nih, Bu Rita datangnya terlambat. Ini sudah jam, saya nggak bawa jam, nggak tahu jam berapa. Katakanlah sudah setengah jam. Ketika pas Bu Rita masuk ke pintu ketok, gitu kan. Kalau marah nih contohnya, Anda terlambat bahkan keluar dulu. Marah Bu, energi kita tersimpan. Tapi kalau misalnya begitu Ibu masuk tadi ketok pintu, kamu tahu nggak bintangnya jam berapa? Setengah 2. Sekarang sudah jam berapa? Keluar kamu. Nah, itu baru marah-marah. Ujung-ujungnya nggak jelas apa yang dimarahi. Coba lihat itu, dandanannya tambah lama, ya tambah gemuk, bukan tambah bagus. Nah kan nggak ada urusan. Benar ya Bu ya? Kan nggak ada urusan. Yang kita marahkan tadi adalah keterlambatannya. Ini mulai dari dandannya, kemudian badannya yang dipermasalahkan. Nah kalau yang badan-badan kecil itu enak, kayak Bu Isma dari dulu gini-gini aja ya Pak Dwi ya. Kayak Bu Susi ya Bu ya. Ya, oke. Kemudian aura yang bersinar. Nah di sini nih auranya banyak yang nggak bersinar Bu. Kenapa? Nggak bahagia. Ini kalau saya tanya tadi ada yang tidak bahagia, jawabannya bahagia Pak. Oh, bohong. Kayak Ibu yang mukanya merah ini kan pasti nggak bahagia. Ibu terpaksa datang kan? Jadi contoh Ibu yang kurang bahagia ini Ibu yang baru masuk. Gimana Bu? Karena Ibu kan terima tamu.
Bu, nanti saya pulang mau takut. Kena marah saya. Ibu nama siapa ya? Bu Selfie. Nanti kita selfie ya Bu ya. Ya, kemudian yang keenam adalah meningkatkan kecerdasan. Pasti Bu, kalau orang bahagia, saya nggak butuh orang pintar Bu. Pintar itu Bu ya, ngomong pasti nggak jago di depan. Pasti. Saya termasuk orang yang paling bahagia. Kenapa Bu? Pertama, kata mama saya terlahir itu paling ganteng di dunia ini. Yang kedua, saya yang pintar Bu. Setiap semester saya juara umum, kata mama saya. Yang ketiga, saya itu juga cerdas menghadapi masalah apapun, kata mama saya juga cerdas. Yang keempat, mama saya bilang bodoh. Kenapa? Ganteng, pintar, cerdas, tapi diceraikan istri. Dicampakkan saya sama istri saya. Ibu ada anaknya? Hah? Ibu Rosma bilang ada. Saya boleh jadi menantunya. Bercanda saya Bu. Ya, pacar saya banyak Bu. Oke, kemudian yang ketujuh adalah mudah untuk berempati. Apa bedanya simpati sama empati? Ibu jangan bilang simpati itu kartu Telkomsel ya. Simpati itu kartu Telkomsel benar, tapi bukan itu. Apa bedanya simpati sama empati? Ibu yang jilbab hijau di belakang Ibu Citra, nah, Ibu diam-diam baik. Bukan Bu, belakangnya. Ya Ibu yang jilbab hijau kan? Ini hijau kan? Ibu buta warna. Coba apa simpati sama empati Bu? Konsep. Enggak beneran, enggak ada duit bener Bu. Lillahi ta'ala enggak ada. Cuma 5 juta di bawah ini Bu. Saya butuhnya 200 juta. Nah terus Bu, yang berikutnya simpati itu apa? Kan? Risma, tolong ini Ibu ini suruh keluar dulu. Mengganggu suasana. Ibu apa simpati? Bingung pasti ya. Ada yang bisa jawab? Apa itu simpati? Kalau empati itu benar. Enggak usah, saya nggak mau BW udah tahu. Ibu Citra. Ya. Ini menurut saya ya Pak ya. Iya, baik. Oh iya memang menurut Ibu Bu. Artinya bisa salah di. Enggak benar. Apapun yang Ibu bilang itu benar versinya Ibu. Iya betul, alhamdulillah. Kalau empati tadi sudah disampaikan, empati itu peduli. Kalau simpati, menurut saya itu ada satu rasa di hati itu yang yang tak bisa kita kelola. Artinya langsung hati itu yang merasa mama tiba-tiba kita bersimpati kepada apa yang kita lihat. Banyak sih maksudnya simpati. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja Bu. Nanti kalau nggak begini, Ibu yang depan saya di situ. Simpati dari dalam diri. Oke, baik. Pegang aja mic-nya Bu, masukkan dalam tas Bu. Kita, tetangga kita, maaf nih, anaknya meninggal, suaminya meninggal, apa ada musibah nggak? Dia menangis, kita menangis. Nah itu empati. Tapi kalau simpati itu cuma lip service saja. Makanya saya udah nggak pakai lagi Bu. Makanya di dalam ini tidak ada lagi yang namanya simpati. Saya nggak mau pakai. Simpati itu kartu. Habis pakai buang. Benar ya Bu ya? Boleh tanya Pak? Hah? Boleh bertanya? Satu pertanyaan 50.000. Nah, saya lagi membuka donasi. Siapa yang mau nyumbang? Nggak bercanda. Silakan Bu. Adakah irisannya antara empati dan simpati itu? Artinya dia sekaligus empati dan simpati bersamaan. Bisa. Kan contohnya misalnya seperti sabar ya. Ketika kita misalnya suami teman kita meninggal nih, kita menangis. Itu kan sudah empati. Empati itu nggak perlu ada kata-kata Bu. Dari raut wajah
itu sudah berempati. Ibu ketawa saja dengan saya ngomong itu sudah berempati. Nah, simpati itu lip service, Bu. Ucapan aja. Iya, seperti itu. Mudah, Bu? Nah, karena jawabannya pas 75.000. Kasih aplaus aja dulu ibu-ibu. Iya, baik. Untuk Pak Wendra. Kasih aplaus ibu. Tepuk tangan, Bu. Yang tepuk tangan semoga masuk surga. Amin. Yang belum semoga dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu masuk surga, tepuk tangan lebih ramai lagi. Ayo silakan ibu. Itulah enaknya jadi pembicara. Mas saya itu kalau udah saya bawa uangnya banyak, mama sayang kali sama kau nak. Jadi belakang mama saya. Wah, nggak bercanda bu. Oh nggak apa-apa bu, kan nggak di depan mama saya. Bu nggak boleh pulang saya nih. Ya, jadi Bu, memang kalau kita itu penebar kebahagiaan, kita selalu dirindukan. Ibu pernah nggak merasa begitu? Si A kok nggak datang-datang ya? Mana dia? Telepon Susi. Ibu tahu ya. Ibu yang tadi Bu Rita ya, tepuk tangannya paling atas gitu. Ibu penari saman. Ternyata ibu yang di belakang itu yang tukang terima tamu, tukang terima tamu itu ya, yang gila juga. Gadis imut laris asli, ya. Tapi kalau Bu Rita itu gilo, gadis imut longor. Nah ini enaknya Bu, kalau kita menebarkan kebahagiaan kepada orang nggak marah, padahal itu kan sudah termasuk bully, dikit aja. Nggak apa-apa. Ibu senang dibully Bu Rita? Rumah masih lama Bu ya? Oke baik. Bu nanti tolong dicatat alamatnya lengkapnya Bu ya. Nanti lauknya apa, hari Senin apa saya datang ke rumah Ibu. Karena saya udah saya susah makan ya. Tadi saya udah disuruh datang dari sama Bu Risma. Pak Wen jangan lupa ya nanti datang ke rumah saya dulu ya, bawa nasi bungkus. Bawa sendiri. Bercanda Bu. Kemudian yang ke-9 adalah merasa hidupnya sempurna. Ibu-ibu tahu nggak kira-kira saya punya uang atau tidak? Nah pasti semua orang yang tahu. Saya juga nggak tahu ibu punya uang atau tidak. Tapi karena kita adalah penebar kebahagiaan dan kita selalu bahagia, hidup kita akan perfect, sempurna. Walaupun nanti saya pulang, misalnya lagi naik motor ini saya menangis, orang nggak perlu tahu. Kan di balik helm. Tapi yang penting di depan orang, saya adalah orang yang sempurna. Nggak apa-apa. Nah contohnya nih, saya sedikit mau bahas masalah kenapa saya itu merasa paling bahagia sekarang. Di tahun 2019, bulan Juni saya sakit. Kemudian tahun 2020, 2021 awal, itu saya baru sembuh. Saya bed rest 2 tahun. Dari berat badan saya 85, saya turun menjadi 50 kilo. Dan hari ini baru 73 kilo. Berarti saya kehilangan hampir 35 kilo berat badan. Nah, pada saat itu yang saya rasakan adalah apa? Saya dapat teguran dari Tuhan. Yang pertama, saya pelaku riba. Mohon maaf ibu-ibu ya, sekalian nih saya mau kasih tahu. Mobil saya kredit, rumah saya kredit, handphone saya kredit, laptop saya kredit, istri yang saya kredit. Ternyata itu kan riba semua. Nah, Tuhan kasih saya penyakit 2 tahun. Saya menderita penyakit dari ujung kepala sampai kaki itu muncul bisul. Jadi kalau ditanya dokter nggak tahu itu penyakitnya apa. Dan orang minta, dia tahu ada 1000 bisul di tubuh saya. 1 bisul demam Bu ya, ini ada 1000. Makanya saya bahagia sekarang itu kenapa? Allah kasih saya kesempatan hidup kedua. Makanya saya bilang saya adalah orang yang sempurna. Perceraian buat saya itu bukanlah hal yang paling menakutkan. Ternyata kematian paling menakutkan di muka bumi. Ya Bu ya, sedikit. Itu jangan ditanyakan lagi Bu, itu udah di close. Baik, next kemudian adalah smart. Smart sama cerdas sama nggak ya? Smart bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia cerdas Bu. Nomor 6. Nomor 6 itu meningkatkan kecerdasan berarti pola pikirnya Bu. Tapi kalau smart itu adalah gaya. Ibu-ibu kalau melihat marketing hotel itu smart Bu gayanya. Tapi kalau ada orang jalannya tapi yang tak itu baru smart. Kayak Bu Rita itu smart.
cocok Bu jadikan humas untuk nagih-nagih uang kas yang belum bayar. Saya dapatnya itu Bu, kalau dalam kegiatan organisasi biasanya tukang pagi, karena saya jalan cepat karena kaki panjang di Jawa. Ibu maaf, nama siapa Ibu? Malam, tambah R malam. Oh malam, memang kan Bu? Ada mulai gila. Jadi Bu Isma kalau saya sering kesini nanti ibunya akan gila bareng saya. Bu, saya nggak pernah masuk dalam sini, baru sekali ini saya masuk dalam sini. Alhamdulillah lumayan, ibu-ibunya baik. Cuman ada yang nggak baiknya tuh, nggak ada Bu bisa, itu nggak sopan. Oh mohon maaf, mohon maaf. Ya, next. Bu, ini pesan dari saya, belajarlah memahami orang lain, jangan minta untuk dimengerti oleh orang lain. Apa maksudnya Bu? Belajar memahami orang lain. Ketika orang lain misalnya kita sapa lalu dia diam saja, dia tidak jawab, ya sudah, mungkin dia lagi ada masalah, mungkin dia sakit. Jangan minta kita yang untuk dimengerti Bu. Oh, kau sudah betul-betul soal galau. Ada kan yang seperti itu Bu ya? Ya itulah namanya manusia. Tapi maksud saya, yuk kadarnya dikurangi. Sama-sama pelan pasti bisa. Ibu yang di belakang jilbab hijau namanya siapa Bu? Iya Ibu. Tika. Oh nama panjangnya narkotika. Ya ini tidak perlu marah jika Anda selalu bahagia, karena dalam bahagia selalu terdapat akal yang cemerlang. Jadi kita nggak usah marah Bu, ngapain kita harus marah-marah? Ya, santai aja hidup ini. Oke? Waktunya sudah jam berapa Bu? Saya cuma dikasih waktu berapa menit Bu Wisma? Masih 15 menit lagi. Ini boleh dibagi Bu. Buat saya, ibu-ibu ini semua adalah ibunya saya, kakaknya saya. Jangan dibilang adik. Nggak ada adik saya. Karena begini Bu, saya itu perempuan yang paling saya cintai di muka bumi ini adalah ibu. Saya sayang banget sama ibu saya. Ibu saya itu kalau sakit, begitu saya telepon, mama sudah janda, beruntung yang kemarin nggak jadi mama nikahin. Ketawa sembuh gitu. Benar, mama saya itu giginya sudah nggak ada, sudah 70 tahun. Tapi ketika beliau disampaikan nanti oleh adik, Bang, mama sakit, saya telepon. Ibu saya lagi pinang Bu. Saya telepon, saya ajak cerita, nanti ketawa sembuh. Berarti mama saya itu termasuk wanita penipu. Harus anaknya dulu yang nelpon, baru dia sembuh. Oke, ada yang mau bertanya Ibu, silakan. Jangan tanya tentang saya. Adik-adik boleh nanya. Karena semuanya kan kader generasi kita. Oh saya kan diundang kemarin untuk ibu-ibu Bu. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya pulang. Enggak lah. Ya silakan Ibu, mungkin Ibu mau nanya. Boleh Ibu, Ibu nanya. Ibu kepanasan. Sama Bu, saya juga kepanasan ini sebenarnya Bu. Nanti kita buat pakai AC Bu ya. Makanya Bu, kalau kader kita bagus, kita mengkader orang bagus, masyarakat support. Ini Bu, dalam masa 1 tahun pasti udah berubah pakai AC. Yakin saya. Ini MDA atau ruangan apa ya Bu? Oke. Ini kalau kalian nanya sekarang begini Bu. Kemarin bagus Ibu itu di muka bumi ini Bu, nggak ada Bu orang yang lebih hebat, nggak ada. Kita semua terlahir itu adalah memiliki kesempatan yang sama. Benar. Saya juga nggak bisa ngomong Bu, saya nggak berani ngomong seperti ini begini goyang. Saya mulai karir saya jadi pembicara itu MC di tahun 99 ketika saya mulai menginjakkan kaki di Pekanbaru 97. 99 saya jadi MC. Kita akan Ibu ya sama-sama sharing Bu ya. Ya Ibu suaranya udah bagus. Ibu saya belum pernah dengar. Ibu belum pernah saya dengar suaranya. Mohon maaf. Saat maju ke depan 3 orang. Saya minta 3 orang maju ke depan. Jadi nanti perintahnya nanti. Perintahnya nggak aneh-aneh tapi super aneh. Ayo Bu, yang berani dulu Bu. Ayo 3 orang yang berani. Ayo Ibu, tukang terima tamu. Saya tukang ngomong, tukang MC. Ini di sini dulu Pak Awen. Gimana? Kita yang bertiga ini nggak boleh ikut ya Pak? Nggak boleh, karena udah berdepan. MOU dulu.
Ya 3 orang maju ke depan, Ibu. Silakan Ibu. Ini hadiahnya ini bagus Ibu. Ada. Dan yang paling mahal ini tiket pesawat Bu Garuda. Pekanbaru Bangkinang Bu ya. Rutenya. Ya, ayo Bu 3 orang silakan. Ibu yang udah berdiri ayo Bu. Sini Bu. Oh, Ibu Rita. Bu Rita ya. 2 lagi Bu. 2 lagi ayo Bu Mara. Ayo silakan. Bu Susi biasanya ini oke nih Bu Susi. Calon MC. Ayo Bu Susi. Nah, 1 lagi. Ya, 1 lagi. Ibu Parmi. Ayo Bu Suparmi. Wah. Ya, bisa masuk YouTube. Ya. Oke, Ibu selfie. The Bin Entertainment. The Bin Entertainment ya Pak ya. Iya. Berarti ada saya di situ kan? Ada. Saya udah follow, udah subscribe. Waduh, mantap. Yang lainnya belum, Pak? Ada yang belum, Pak? Ya, Ibu. Nah, dengarkan perintahnya baik-baik, Bu. Saya cuma minta tolong sama Ibu. Ibu memperkenalkan diri, tapi buat kita tertarik dengan cara Ibu menerangkan. Jangan cuma gini, perkenalkan nama saya Rita, saya punya suami 2. Ya, saya mau. Ya, silakan. Ibu Rita, silakan. Ya, kita beri tepuk tangan. Ladies and gentlemen, tepuk tangan untuk Ibu Rita dari Afrika Selatan. Silakan Bu. Itu udah bisa. Ibu, tolong di sebelah sini batasan ya. Selamat sore semuanya, Ibu, cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin walaupun udah kenal ya. Buka maskernya biar jelas. Ya. Terlebih dahulu kenalkan, nama saya Rita. Nama kepanjangannya Rita Tiurmalina. Nama saya itu keturunan dari Batak ya, ibu-ibu ya. Tinggalnya saya di RT 1 di rumah saya yang paling depan sana di Blok A. Anak saya alhamdulillah sekarang sudah sepasang. Saya ngikutin anjuran pemerintah saja. Baik, terima kasih. Udah, nggak boleh ada pertanyaan. Ya udah, baik, terima kasih. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Rita. Ya, selanjutnya peserta kedua dari Somalia. Suka saya dong. Dari Somalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mana tepuk semangatnya? Semangat kami. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya dari RT 2. Rumah saya di Blok C 1 nomor 11. Sebelah dengan rumah Ibu Siti. Nama suami saya Rakin. Kalau ini Ibu sudah tahu, saya perkenalkan lagi lah ya Bu Siti. Karena Ibu Pak RW itu sudah tahu ya. Saya satu, agak gitu juga sama Pak RW ya. Saya nggak keturunan sama istrinya. Nah, untuk bisa menjalankan dengan panjangnya, harus kita sudah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang terhormati, selanjutnya peserta ketiga dari Pulau Penyengat. Dengan Bu Tanjung Pinang itu. Oh ya, terima kasih pada kesempatan saya ini. Saya berdiri di depan ibu-ibu semua. Salam bahagia untuk ibu-ibu semua. Ya Ibu. Selamat siang Ibu-ibu. Bahagia kita hari ini. Nanti apa disampaikan oleh motivator kita hari ini kita nikmati ya. Setidaknya sesaat berada di sini kita bahagia. Ya, perkenalkan nama saya Ria Gadri, anak saya 2 dan saya sudah punya mantu dan insya Allah
3 bulan lagi saya akan punya cucu, alhamdulillah. Amin. Itu kebahagiaan saya salah satunya. Suami saya 1, dan semoga tetap 1 sampai akhir hayat. Amin. Kalau anak saya mungkin sudah tahu, yang lebih kenal itu adalah warung Gali. Kalau kita cari internet, saya mau pulang dari kantor ke rumah kalau tidak bawa kendaraan. Yang ada saya cari BSA nomor 1, nomor 9 tidak ketemu. Tapi kalau warung Gali langsung dia masuk. Nah, itulah saya berada dan tinggal di BSA sudah 20 tahun. 20 tahun mungkin ya. Dan saya tinggal di sebelah warung Gali. Demikian perkenalan dari saya. Selamat siang dan bahagia semuanya. Nah, oke, baik, tepuk tangan. Ya, luar biasa. Ini kita pilih nih. Mana ini juara tuh dapat semua? Jangan, nggak mau saya. Yang juara 1 dapat hadiah, dapat aqua gelasnya 2. Begitu dong. Skor-skor 2 dong. Terus lu nggak senang, lu pulang aja. Oke ya, silakan Ibu Ria, silakan dulu Bu Ria di depan sini ya, peserta dari Pulau Penyengat. Ya, pulang dulu. Ya. Selanjutnya dari Afrika Selatan. Ini bagus ini ngomong suara keluar. Ladies and gentlemen, please welcome. Belum. Serta dari Somalia. Iya. Oke, kita beri ya tepuk tangan yang paling meriah. Nanti jadi motivator. Orang baru ngomong apapun, buru-buru mau aja. Ya. Tepuk tangan untuk peserta dari Somalia. 20 orang. Dari Medan. 21 orang. Dari Pulau Penyengat. Sama aja semua. Nggak ada bedanya. Nggak ada nih, mana dia kan? Nah, oke, kasih hadiahnya Bu. Berarti yang juara 1 ini adalah siapa yang juara 1? Pulau Penyengat. Oke. Enggak, jangan. Saya dong yang kasih. Suka-suka aku lah. Ya, silakan boleh dipilih. Ibu yang jangan lupa. Tunggu, sesuai pengertian. Oke, Bu, ini karena menurut saya ini bagus. Ini. Ya, baik. Foto dulu Pak, silakan foto dulu. Oh iya. Pemenang. Untuk dimengerti oleh orang lain. Ini Pak, dalam masyarakat ya, apalagi kita di dalam masyarakat, oke lah kami di BSA ini ya, memahami orang tuh kita udah berusaha gitu ya. Mungkin bukan saya aja, semua orang mungkin kita ngerti karakter orang seperti ini, dia seperti ini gitu kan. Kita berusaha juga untuk selalu positif ya, positif thinking ya ke semua orang itu. Cuman kadang-kadang ada batas gitu, kesabaran kita itu diuji. Kalau namanya kesabaran nggak ada ujian ya Pak ya, kesabaran kita itu. Jadi yang mau saya tanyakan, kita memahami orang itu sampai di mana gitu? Pertanyaannya itu bagus Bu. Ini udah banyak Bu yang sama saya begitu Bu. Nah, jadi pakai saja ilmu itu terus Bu. Nggak usah Ibu bilang kita manusia biasa. Iya. Tidak ada batas ya Pak ya. Berarti kita ya paham ya. Iya sudah. Itu saya seperti itu. Oke baik Bu. Yang nggak perlu diputus adalah silaturahmi. Jangan diputus. Orangnya memang seperti itu, nggak usah diajak kerjasama. Dalam mohon maaf ya, di PKK itu kan ada dua Bu. Kan akhirnya kita bisa tahu ini orang bisa dipakai atau tidak. Itu nggak usah dipakai. Tapi tetap silaturahmi dijaga. Iya, kembali ke silaturahmi Pak. Ya. Di sisa usia kami yang rata-rata di sini pasti udah di atas 50 ya, ada adik-adik yang di Bu, bawah. 50. Saya baru 25 baru Pak. 25. Kali 2 ya. Jadi di batas usia ini kita sebetulnya dalam satu masyarakat yang saya mau itu dan semuanya juga silaturahmi. Apa mau kita bawa mati ya Pak ya? Ya. Semua tidak ada harta, tidak akan kita bawa mati.
cuma silaturahmi. Dan alangkah baiknya gimana kita semua itu betul-betul ya empati ada, mungkin simpati kata Bapak tadi nggak perlu, empati ada. Jadi intinya itu gimana membentuk keharmonisan dalam masyarakat ini gitu. Itu yang ya jujur di lingkungan kami seperti itu kurang gitu. BSA ada kotak-kotak itu ada gitu. Yang tadi Bapak bilang simpan di lemari, kunci, kemudian ditinggal, nanti ambil satu kotak kita selesaikan masalah gitu kan. Tapi kan kita beragam ya, beragam kepala kita beda-beda isinya gitu ya, semua menyikapi dengan seperti itu. Dan ya, memang himbauan saya juga sebetulnya Pak, kita bersatu menuju ya yang akan kita bawa itu apa gitu ya, itu aja gitu. Jadi jangan mungkin ada rasa sesuatu yang tidak enak, habis itu apalagi yang diskreditkan orang tertentu gitu. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Jadi memang sebenarnya Bu ya, di dalam masyarakat kita kan nggak bisa menentukan karakter orang mau seperti apa, karena bawaan mereka berbeda-beda. Nah makanya kenapa muncullah kata-kata belajarlah memahami orang lain. Ini selalu saya sampaikan Bu, di dalam kegiatan apapun pasti saya sampaikan. Benar yang Ibu bilang, mati nggak bawa apa-apa. Bu, saya mau cerita ya, di Jalan Taman Sari itu kalau Ibu tahu ada Sudirman City Square, di belakangnya ada juga rumah baru, dan di belakangnya lagi itu ada rumah besar warna hitam. Ibu itu kaya Bu ya. Ibu itu cuma punya 4 baju, hanya punya 4 baju, 4 setel baju saja. Ibu tahu nggak kenapa? Kita tanya, Bu, kenapa bajunya cuma 4? Saya tidak mau lama dihisap. Nah, ini saya ceritakan lagi. Bapak saya RT, apa RT ada ya? Bapak saya ditanya pihak dulu RT. Saya mau ceritakan lagi, bapak saya pemabok dulunya, bapak saya pemain perempuan dulunya. Tapi di akhir hayatnya beliau bukan bapak Pak, beda RT Pak. Dia RT 9 juga Pak. Beda ya Pak ya, katanya 9 bersama. Tapi beliau akhirnya menyadari kesalahannya, kemudian bangun jalan Bu Isma di rumah. Dibangun jalan, ada 5 RT, semua bapak saya urus. Ketika bapak saya meninggal, saya bangga bapak saya meninggal dalam keadaan miskin. Bapak saya mungkin saya bisa bilang RT termiskin di Indonesia, nggak punya apa-apa. Bangga saya, kenapa? Akhirnya saya menyadari hisapnya mungkin nggak ada. Ibu tahu, satu baju nasi ibunya, saya tanya balik lagi ke si ibu, kenapa cuma 4? Saya nggak melama dihisap. Dia cuma bilang, Dek, kamu tahu nggak satu benda yang kamu punya berapa lama hisapnya? Satu baju ini 7 hari. 7 hari. Ibu bayangkan saja, di dunia ini kita hidup cuma 1,5 jam. Kalau ditotalkan, menurut Rasulullah meninggalnya 63 tahun ya Bu ya. Nah, itu cuma 1,5 jam Bu. Kebayang nggak Bu? 7 hari itu berapa tahun Bu hisapnya? Nah, jadi sekarang baju saya udah saya sortir, saya bagiin ke orang, dan saya nggak ada beli-beli lagi pakaian. Saya nanti kalau udah mau mati nih Bu ya, kalau bisa 1 aja pakaiannya. Saya nggak mau lama-lama nyisap. Saya senang Bu dengan pertanyaannya Ibu. Saya suka. Jadi ini memancing saya untuk mengeluarkan ilmu agama sedikit. Jujur saya kuliah S1-nya sebenarnya 2. S1-nya itu sarjana ilmu komunikasi, gelarnya masih ESOS. Yang keduanya adalah sarjana agama. Tapi SAG-nya nggak saya pakai. Kenapa? Saya mantan penyanyi Bu, saya mantan MC, saya pemakai narkoba, saya peminum. Nah dunia saya itu dari pagi sampai pagi lagi. Itulah pekerjaan saya dulu. Jadi kalau saya jadi guru, itu yang udah baiknya sekarang Bu. Saya kerja di perusahaan itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 8 saya sudah on stage di atas panggung. Semua hotel di Pekanbaru saya sudah jadi penyanyi. Dan akhirnya nanti ketika ada tamunya datang, ngasih minuman, saya suka. Semua minuman saya sudah pernah minum dan saya tidak pernah bayar. Itu dulu. Makanya ketika saya dikasih penyakit di tahun 2019, saya syukuri. Ketika dokter mengatakan, waktu itu usianya berapa ya? Saya lupa, 41 katakan seperti itu. Dia Pak, Bapak sudah stadium 2. Saya cuma jawab, Alhamdulillah. Loh, kok Alhamdulillah? 41 tahun saya hidup, saya masih sehat Dok. Ada orang yang dari lahir sampai mati sakit. Benar nggak Bu? Jadi nikmat mana lagi yang mau saya ingkari?
Makanya Bu, yang sekarang kita ini ya, kalau seandainya kita ini bertetangga, mohon maaf nih saya tidak mengajarkan, tapi saya mengingatkan saja sesama manusia, sesama muslim. Kita bertetangga ini, yuk sama-sama kita jalin silaturahmi. Mau sampai kapan Bu? Siapakah yang akan mengurus ketika kita meninggal nanti? Itu tetangga. Bapak saya meninggal tidak diurus oleh persatuan kampungnya, IKS. Saya orang Salu itu Bukit Tinggi. Aslinya saya orang IKS, Ikatan Keluarga Salu. Ketika ayah saya meninggal, yang menguburkan, yang membeli kain kafan, membayar otopsinya, mobil jenazah itu orang Pariaman, tinggalnya di depan rumah. Jadi akhirnya saya bilang bahwa bapak saya adalah orang Pariaman sekarang. Ya Bu ya, ini saya mintanya, pengalaman kita itu nggak akan cukup Bu untuk mengenyam seluruh pengalaman di muka bumi ini. Tapi dengan cerita orang, kita akhirnya akan mendapatkan begitu banyak pengalaman. Ibu mau tahu contohnya? Ibu pergi ke laut, nanti kalau ibu ke Padang, ibu celupkan itu jarinya, ibu naikin ke atas, yang netes dari jari kita itulah ilmu kita. Bayangkan ilmunya Allah seluas lautan. Ya Bu ya, nanti kita akan sambung lagi untuk yang materi berikutnya, bukan hari ini tapi nanti ke depannya, bagaimana cara berbicara yang baik di depan umum. Intinya adalah satu, haram hukumnya ketika berbicara depan ini menggunakan kata itu nggak boleh. Ya, Menteri Penerangan dulu Harmoko, kemudian Mensesnek zamannya kita siapa Bu? Gordiono, nah itu nggak boleh. Terus mata, ibu dari tadi kalau perhatikan saya ngomong, kan saya mananya nyeluruh ibu. Nah itu disebut dengan public speaking. Kemudian gerak tubuh saya, yang nggak boleh adalah ibu, contoh nih yang saya duduk. Saya punya kebiasaan jelek. Suka duduk di atas meja, dan saya suka duduk di atas bantal, makanya disuruh. Oke, Ibu ada lagi pertanyaan atau yang mau mengasih sanggah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Tapi kalau udah gini ketahuan ya bahwa orangnya kalau lucu-lucu ya. Hah? Oh, terbang bukan? Hah? Oh, Awen aja Bu. Iya, nama ganteng saya itu. Terima kasih. Sebenarnya kayaknya saya kenal deh sama Bapak. Oh iya. Coba mungkin Bapak ada. Oh serius Bu. Ibu namanya coba namanya. Nanti ada Pak. Oh gitu ya. Kenapa Ibu follow saya? Karena saya tertarik dengan Bapak ini. Oh gitu ya Bu. Terima kasih. Saya lihat Bapak adalah seorang. Iya. Kenapa saya bilang tertarik buat itu? Karena saya pernah agak dinaikkan dulu. Enggak gini terus. tes. Ah ya tidak Pak. Ya, karena saya senang Pak bicara dengan seorang motivator. Karena apa? Seorang motivator itu pasti membuat kita selalu semangat. Menurut saya. Ya, terima kasih. Oke, nah salah satu Bapak. Dan bisa saya sering intip-intip loh. Bisa Oh iya Bu ya. Iya. Bahaya ini. Grogi ya Pak ya? Terima kasih Bu. Grogi Pak. Hah? Grogi Bapak. Saya mau ngomong dia Bu. Kalau ada langsung ngomong itu, saya mau. Tapi saya kagum Oh, gitu. dengan apa Bapak Instagram, saya kagum banget. Nah mungkin setelah ini nanti kita Baik betul. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, ini kebetulan suara saya juga agak flu. Nah, tapi saya sebenarnya saya lihat tadi bahasannya tadi itu judul yang dikasih tadi di sama Ibu RW. Saya ada semua nih Pak, Bapak ya Pak ya. Bapak dengar Pak? Dengar. Oh gitu ya Pak ya. Nah, masalah ini kan suara saya juga agak sengal Pak, jadi nggak enak banget gitu di mau ini Pak, boleh nggak kita sebagai seorang pengurus itu cuek terhadap suatu permasalahan? Artinya gini Pak, misalnya ada di permasalahan, kita sudah berusaha untuk menyelesaikan gitu, tapi
kita udah coba menyelesaikan, enggak juga selesai. Kita cuma coba menunjukkan, kita enggak selesai. Akhirnya ya daripada ini bodo amat lah, udah gitu aja. Itu menurut Bapak bagaimana? Boleh enggak kita cuek terhadap satu permasalahan? Ya, saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Duduk masalahnya. Ingat Bu ya, pesan saya, jangan cari siapa yang salah, tapi cari solusi. Itu saya paling males Bu. Kalau kita udah jelas dia salah, gara-gara makanya begini. Nah itu Bu, apa yang terjadi? Itu orang masuk down mentalnya. Jadi jangan cari lagi siapa yang salah. Kita udah tahu, tapi solusinya. Kalau ibu sudah bantu ternyata tidak bisa, ibu ingat Bu, di dalam organisasi itu kan ada leader. Masih ada leader. Pasti saya yakin, kenapa sekarang misalnya yang mengurus adalah, saya nggak tahu ya siapa ini, katakanlah misalnya Bu Erwin, Bu Isma. Kenapa Ibu Isma yang dipilih? Pasti kan ada suatu poin nilai plus yang dipilih, kenapa harus beliau? Nah, coba tanyakan kepada beliau. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, ingat Bu, masalah itu lebih baik ketika ketemu satu masalah langsung saja ke kantor pimpinannya, tanyakan di sana. Kenapa? Karena kalau sudah bersebar banyak, itu nanti omongannya titip-titip jadi berubah Bu. Pasti, titip uang berkurang Bu, titip cerita berlebih. Pasti, apalagi mohon maaf sekali lagi nih, mama-mama hobinya menggibah. Sekarang udah kurang Bu, laki-laki parah lagi. Laki-laki sekarang, ya kan Pak Dwi, apalagi kalau dari kampus Pak ya. Pura-pura nggak tahu begitu ada yang cerai. Bagaimana itu laki-laki lebih parah juga. Oke ya Bu ya. Jadi maksud saya silakan dibantu, mungkin kita menasihati saja, tapi jangan ambil keputusan. Apalagi dalam satu organisasi kita nggak punya hak. Balikin lagi kepada tampuk pimpinan tertingginya siapa. Contoh nih Bu, saya punya satu sekolah. Sekolah itu dulunya bermasalah, SMK. Nanti saya mau titip Bu, Isma boleh ya? Saya mau titip brosur. Saya buka sekolah, namanya boleh sebut, SMK Global. Dulu Bu Isma dari sana juga, dulu sebelum saya di sana. Jadi sekolah itu Bu, bayarnya 2,6, tapi sekolahnya gratis 3 tahun. Jadi dibuatnya adalah sekolah amal. Nah ketika saya masuk dalam sana, itu semua orang jadi bos Bu. Semua orang jadi bos, bisa ngambil keputusan, bisa tuding sana, tuding sana, tuding sini. Ketika begitu saya masuk di dalamnya, akhirnya itu sudah mulai tidak ada, tapi masih ada satu yang jadi tukang gibah lah. Ya, biar kerotnya ada, tapi nggak terlalu parah. Ya, tapi ada Bu. Nah, jadi kalau ini yang jadi kepalanya Bu. Bu Isma ya? Dengar Bu kata-kata. Saya tidak ada hak untuk ngomong ya. Terima kasih Bu ya sudah disampaikan. Ibu nanti kalau di IG ada yang mau di-sharing sama saya bisa di DM, nanti bisa. Kan ada nomor WA saya juga di sana. Iya, boleh, nggak apa-apa. Saya senang Bu. Saya bebas 24 jam karena saya muda. Nggak apa-apa. Oke, baik. Waktu saya sudah habis. Terima kasih ibu-ibu. Bukan karena hari ini indah maka saya bahagia, tapi karena saya bahagia hari-hari saya menjadi indah. Oke Bu ya. Bukan karena ini mudah maka saya bisa, tapi karena saya bisa maka semuanya menjadi mudah. Terima kasih. Saya Alwen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, silakan kita mau bagi-bagi hadiah kan? Sama Bu Isma. Nggak apa-apa, duet aja. Saya mau bantu. Ini saya mau pegang mikro. Oh, ada anak lagi. Bu, tolong dikembalikan mikrofonnya Bu. Jangan lama-lama gitu. Baik, terima kasih Pak Alwen. Ya. Lebih enak pakai nama panggilan yang apa-apa. yang itu yang Pak yang disuka. Terima kasih banyak Pak Alwen atas apa yang sudah disampaikan kepada kita semua. Bu, mohon maaf saya mau sedikit coba hilang kartunya nanti Bu ya. Langsung saya komen aja. Apa Pak? Saya suka di ya. Terima kasih ya Pak Alwen. Ini Bu. Tapi kan akhirnya tahu salah. Katanya belajar. Terima kasih ya Pak ya. Punya Selesai. karena
intinya kita coba pelan-pelan. Baik, ibu semua, apa yang disampaikan oleh Pak Alwen itu memang intinya untuk mewujudkan nilai-nilai positif ya Pak ya, walaupun mungkin masih ada salah sambungan ini nampaknya ya, belum tuntas sih sebetulnya ibu, tapi oke lah untuk garis besarnya itu sudah. Tetapi sekiranya nanti mungkin ada nanti dari Bu RW barangkali ada satu hal pemikiran mungkin untuk diundang kembali, rasanya kita tidak mengatakan menolak ya ibu ya, karena ini memang intinya untuk kita pribadi, dan ini nanti ketika nih kita itu sudah baik, harapannya seperti itu, maka nanti kita bisa menyebarkan virus yang baik itu tentunya. Tentu dari kita dulu, berawal dari diri sendiri. Baik, terima kasih Pak Alwen, sekali lagi kami sampaikan. Untuk acara berikutnya ibu-ibu, ini tentu ada arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa bersama-sama, bisa di ruangan ini untuk sama-sama kita menyebar pengetahuan, dan itu tidak terlepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada ibu-ibu yang semuanya bisa hadir ya. Karena sehingga kegiatan ini kita bisa berjalan ya. Masih juga nih Pak ya. Udah jadi Pak masih ini udah 5 tahun. Udah 5 tahun nggak lupa juga nih. Karena kalau bisa karena biasa gitu kan. Jadi udah mulai ini juga. Jadi sebelumnya saya mohon maaf Pak Wen, kemarin saya sampaikan bahwa lagi pesertanya itu adalah ibu-ibu, kita kegiatan PKK. Nah kemudian saya menyampaikan, saya baca kembali PKK itu adalah pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Siapa sih sebenarnya orang di balik itu yang mensejahterakan keluarga? Tentunya orang-orang yang ada di dalam keluarga. Ada suami, ada anak, ya kan, ada istri. Nah itu lingkungan terkecilnya. Makanya kemarin, Bu boleh nggak di dekat hari Berhamid anak saya dibawa? Boleh. Setelah saya membaca itu, jadi kita bukan ibu, bahkan bapak-bapaknya juga termasuk kader dan anggota kesejahteraan keluarga. Karena yang pertama sekali itu yang kita pahami, yang harus kita pahami bahwa pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Artinya siapa? Ya kita di dalam rumah tangga kita. Manusia tidak ada yang sempurna. Anak punya kelebihan A, istri punya kelebihan B, suami kelebihan C. Nah itu dirangkum semuanya supaya kita menjadi keluarga yang sejahtera. Nah ini yang saya dapat, yang saya baca, sehingga akhirnya saya mengizinkan ya boleh bawa aja anak. Nah inilah ceritanya Pak Wen. Saya belum cerita sama Pak Wen. Nah jadi sekarang boleh kita bawa siapa saja. Bahkan Pak RW saya bilang, Pak ikuti Pak ini juga Pak RW, Pak ayo Pak kalau ada waktu gitu kan. Nah sebenarnya boleh. Nah ini kan karena kita baru pemula ya ibu-ibu, perdana, kita belum bisa secepat itu langsung menginformasikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila informasi ini belum bisa saya sebarluaskan. Yang pertama saya sampaikan adalah WA itu adalah forum komunikasi. Ini kita tatap muka nih secara langsung. WA itu adalah tatap muka tapi via teknologi. Bagi ibu yang tidak punya ada WA, bukan berarti harus ada, tidak. Tapi inilah tetangga-tetangga yang bisa menginformasikannya. Itu tujuannya, ya ibu. Nah sekali lagi saya terima kasih banyak untuk hal tersebut dan mohon maaf ya sama Pak Wen, informasi belum bahas sama Bu Rahmi juga yang membawa anak-anak. Saya kemarin persilakan juga Ibu Suparni. Saya sampaikan juga, Bu kalau ada anaknya kemarin besok remaja silakan bawa. Karena inilah wadah kita. Yang tadi
kita dulu dari keluarganya itu kita adalah kader dan anggota pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk diri kita di rumah tangga kita. Itu lingkungan yang pertama. Yang kedua, tingkat RT, kita ada arisan RT. Yang ketiga, kita ini di PKK, tingkatnya RW. Nah, inilah yang kita mau coba. Kita ini tidak ada yang sempurna, saling mengisi satu yang lain. Saya pun tidak sempurna, karena emosi saya juga ada. Nah, inilah kita sama-sama untuk bisa lebih maju lagi, untuk pertama itu untuk diri kita sendiri, lingkungan terdekat kita, keluarga kita, dan masyarakat. Nah, inilah tujuannya kenapa kita kemarin itu ada misi link, itu saya ambil aja uji petik. Berapapun yang ada di situ misi link, itu ada 30 orang, terakhir masuk lagi jadi 38 orang, itu saya ambil aja uji petik. Semuanya rata-rata itu ranknya tuh 58 lebih, itu meminta per 3 bulan. Makanya kita adakan ini. Nah, apakah ini kita tetap lanjutkan? Kalau saya rasa, menurut Ibu ada manfaatnya nggak kita kegiatan per 3 bulan ini? Ada. Kita tetap teruskan Ibu? Teruskan, Alhamdulillah. Mungkin hari ini yang hadir, boleh dibilang kemarin 73 yang daftar. Nah, saya izin menyampaikan, Ibu Ketua MTL Japri saya, Bu Ismat, mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Itu Japri saya. Kemudian Ibu Asti, Ibu ini Mega sampaikan juga kepada saya, mohon maaf tidak bisa hadir. Ya, kemudian Ibu Yani juga menyampaikan tidak bisa hadir. Ya, Ketua MTL juga tidak bisa hadir. Nah, ini saya sampaikan. Jadi sebenarnya banyak yang mau bisa hadir karena kebetulan ada kegiatan yang lain. Mudah-mudahan ke depannya, ini kan 3 bulan berarti habis Lebaran. Habis Lebaran mudah-mudahan ini bisa ramai. Dan ini kegiatan kita nantinya bisa gabung dengan apa namanya? Biar ya bisa kita rangkum nanti di sana. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Laporan yang masuk kita ada PKK ada 4 Pokja. Yang pertama Pokja Pangan Sandang. Alhamdulillah Bu siapa namanya? Bu Umar kemarin ada menyampaikan, ayo kita buat kebun dasar wisma. Alhamdulillah Pak RW sudah sampaikan ke pemilik tanah, oke jalan. Kemudian Pak RW juga sudah terobos ke Pak Lurah, karena di kelurahan itu ada gledor eskavator yang bisa untuk ini. Nggak mungkin kan kita ibu-ibu yang mencampur ya. Nah nanti Pak RW sudah bekerja sama dengan Pak Lurah meminjam alatnya. Nanti kita tinggal menanam. Ya, kita buat ini kebun PKK kita. Ya, apotek hidup kita. Itu program sandang pangan dan saya sudah bicarakan langsung dengan Ibu Dasril, sudah oke. Ini kegiatan kita yang akan kita nggak perlu cepat-cepat ya Bu, tapi program 1 tahun inilah. Ya, kita terobos dalam 1 tahun ini. Kalau lebih cepat ya lebih bagus, tapi kita lihat kondisinya kan gitu. Yang kedua, itu dari Bu Citra banyak kali. Ya, kalau Bu Citra banyak kali nih, mau kegiatannya apa. Nah, kemudian Ibu Ria juga sudah ada, ya. Artinya di sini yang saya sampaikan tadi bahwa bisa bekerja sama dengan siapa saja, dengan lintas apapun bisa di dalam lingkup kita, mau keluar juga boleh. Ya, jadi terserah. Nah, ini saya serahkan kegiatan ini programnya apa, saya serahkan langsung kepada ketua masing-masing untuk menginfokan kapan, di mana. Nah, itu di dalam WA. Ya, kalau mau rapat dulu terserah, per tim itu terserah. Yang penting ini kegiatan kami mau jalan ini, silahkan jalan. Ya, saya serahkan langsung setelah ini kepada ketua masing-masing. Ya. Kemudian ketua kesehatan kami, alhamdulillah kita akan membuat yang namanya senam kesehatan, senam lansia. Insya Allah ya berita. Nah ini akan itu nanti Rami beserta timnya nanti itu akan menginfokan juga. Nah kemudian udah 4 ya. Jadi Bu Dasril itu sandang pangan, Bu Citra ketuanya pendidikan, Bu Rahmi kesehatan, Bu Ria itu gotong royong dan P4. Nah ini bisa lintas itu. Jadi ini. Nah kemarin ada usulan. Waktu saya di RT 2 ada usulan, Bu boleh nggak
Nanti konsumsi ini kan kita koordinir ya Bu-Ibu. Boleh nggak ini kan Pak RT Bu, boleh nggak besok Pak RT yang menyiapkan konsumsinya, maksudnya yang menghandle konsumsinya. Kalau saya bilang boleh saja, kita kan bekerja sama, bukan berarti oh ini ada pengurusnya, tidak. Tapi ada usulan bagus sekali saya bilang. Nah, tergantung dari Pak RT-nya. Itu mulai nih kemarin ya kita ada sampaikan waktu di rapat RT ya Ibu-Ibu ya. Ada yang di RT 2, Bu boleh nggak besok RT-nya itu besok kan ini RT 1 yang menyiapkan snacknya, kemudian RT 2, kemudian RT 3, boleh saja. Nah sekarang untuk kedepannya bulan Mei, apakah ibu-ibu di RT 1 bersedia untuk menyiapkan snacknya dari uang kegiatan kita, konsumsi kita nanti dananya? Oke, nanti tinggal dikomunikasikan lagi ya. Kalau oke nanti tinggal kita kan masih ada waktu 3 bulan ya, 3 bulan nanti tergantung nanti Bu ya, nanti dengan tim yang di RT 2-nya arisan-arisan berikutnya coba dibicarakan. Nah mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan ibu-ibu semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan-kegiatan ini hari ini atau salah silap kata dari kami, dari motivator ya, mohon maaf ya. Seperti tadi kita merubah mindset sekarang ya Bu ya, memahami orang ya Pak Wen ya, bahagia kita semuanya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deswita atau Devita ya, kepada Ibu Isma Devita untuk arahannya untuk kita semua ya Ibu-ibu. Hal-hal yang mungkin tadi belum putus di sini itu bisa kita bicarakan, kita maksimalkan nanti WhatsApp kita di sana. Baik, untuk acara yang berikutnya ini barangkali kita lihat di depan kita ini ada door prize seperti yang disampaikan di grup. Cuman saya juga masih mungkin minta bantu juga nih kepada Pak Alwet nih. Bagaimana caranya kurang 12 sampai itu ya 12 door prize itu bisa terbagikan. Artinya tentu ada hal dulu kenapa bisa dapat kan gitu ya Pak Alwen ya. Kira-kira seperti apa Pak Alwen? Mungkin saya berikan dulu deh kepada Pak Alwen tekniknya. Entah mungkin ibu-ibu barangkali uji keberanian boleh uji nyali ya Pak Alwen ya. Nah, tadi banyak juga nih yang mau jadi public speaking, nggak apa-apa. Karena kita juga banyak ada kegiatan kita majelis taklim Pak Alwen. Di situ juga ada protokol, di situ juga ada baca Quran. Jadi kita kepengen selama ini kita ganti dari yang sebelumnya, artinya kita gilirkan per RT setiap minggunya untuk yang protokol itu. Ya, alhamdulillah sudah berjalan. Mungkin kita ingin lebih banyak lagi ibu-ibu yang bisa membawakan walaupun hanya sesaat ya di depan itu. Mungkin itu kali Pak Alwen. Saya serahkan kembali kepada Pak Alwen. Yang ketiga, jadi ada 9, jadi kita barangkali mengambil saja. Mungkin saya nanti minta bantuan juga seperti ibu-ibu yang ambil boleh ya bicara ya mungkin dengan Pak ya Pak Siti nanti kita tolong ambil nanti disebutin nomor berapa ibu-ibu untuk diharap masih ingat ya nomornya tadi yang diberikan oleh Bu Selvi tadi. Jangan lupa ya Bu ya, kalau lupa nanti kita ambil lagi nih ya. Baik kita mulai ya Ibu ya. Mungkin kesempatan pertama kita kasih kesempatan lah sama Ibu Pak Siti untuk mengambil ya. Ada 9. Kalau nomor 2 saya nggak jadi. Nomor berapa? 220, 224 ada? 224. Yang pertama, tinggal 8. RT 2 nomor 24 Bu, itu artinya. RT 2 nomor 24 itu 24. Boleh maju Bu, boleh. Silakan maju Bu. Ya. Langsung aja Bu, langsung. Ya, semoga bermanfaat Bu ya. Jangan dibuang Bu. Kepada kita yang mantap. Sini dulu ya. Langsung dibuka dan yang keras ya Bunda. 1 kebanggaan juga. Mohon izin Pak, kalau bisa Bu Pak. Ini yang ketiga ya Bu ya, maaf ini ya Pak.
Bacakan Pak RT. Pak RT matanya masih oke, Pak. Berapa ya Pak? 23. 23. Siapa dulu? 23. Pak, tunggu. Enggak, tunggu. Berapa? Ya ada 3 angka itu, Pak. Kok saya nggak tahu ya? Benar ya? 2.3. Ibu Irma ya? Oh, RT itu kan nomor 3. Apalagi 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Ya silakan dipercepat, Ibu. Pada Bu maaf ini dibacakan Bu Malang. Nomor 20. 220. 20. Asuh sih. Tunggu, saya yang kasih. Kalau bisa saya kasih. Dipoto. Terima kasih, Bu, ya. Terima kasih. Yang berikutnya tolong Bu Ibu Erna deh dari minta izin Bu, tolong dicabut. Boleh dibacakan Bu? 236. RT 2 nomor 36. 236. 236. Siapa ya 236? 236. RT 2 nomor 36. RT 236. Tolong dilihat, jangan lupa nih ibu nomornya nih. Ya. Oh ada Ibu Kis ya. Ibu Kis Pak. Ibu Kis. Ingatnya. Oh, Kis. Ya, Kis. Ciu. Ada panjangnya Pak Ibu Kis Pak. Enggak, suaminya lagi ada dulu, jadi saya bisa ngomong begitu. Oke. Yang berikutnya minta izin juga, lanjut deh. Dua lima. RT 225. Apa? Rosmawati. Umi tadi. Umi. Oh, tetap ya. Oh, dia tidak ada dis ya. Tetap Dikasih. Tetap dapat ya. Tetap dapat ya. Ya tadi dia izin tadi pulang apanya ya. Lanjut yang berikutnya, mohon izin mungkin Bu Pan yang di depan aja biar cepat dibacakan ya Bu. 26 nomor 6. 2.6. 2.6 Aska. Oh nama rezeki Aska. Lanjut Ibu Sukarni. Satu, 2. RT 1 nih. RT 1 nomor 2. Ibu Rita. Dapat banyak hadiah hari ini rezeki ada. Tapi kenapa harus itu lagi loh dapatnya? Tukar. Enggak. Awen ngomporin nih. Tinggal satu ya. Tinggal satu. Oke, baik. Saya minta izin ke Pak Awen deh kalau gitu yang menyambut. Tinggal satu soalnya Pak. 1.5. Yang mana itu? Ibu tadi ngobrol aja yo. Dari saya. Oke, bercanda Bu. Udah habis ya. Iya Bu, ya. Jangan pulang.